salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika. Kita udah berada sama Kang Burhan ini. Kita mau wawancara-wancarain pokoknya sama Kang Burhan ini ya kan. Gimana Kang Burhan? Gesit? Gesit, alhamdulillah sehat begitu ya. Alhamdulillah ya, berada terjun. Kang Burhan ini masih sehat, masih langgeng kan, masih sugeng, bahasa Jawa sugeng kan. Seger buger gitu. Suger kan ya. Ya mau wawancarin ini tentang iya tentang nama, terus tempat tanggal lahir, mulai gabung dengan MDPH tahun berapa, begitulah pokoknya. Iya. Kalau ada terjadi jangan kemana-mana nih, kita ngewawancarin pokoknya, kita habisin nih dia nih. Ini udah banyak banget ini wawancarin banyak. Oke kita mulai. Mau ngopi dulu apa enggak nih? Terserah. Oh ngopi dulu. Ngopi ya. dulu. Kalau ada terjadi kita ngopi dulu ya. Biar nyantuy. Biar diiming-iming deterjen. Mantul kopinya ya. Mantul bener. Nah, kita mulai nih nomor 1 nih ya. Terus nama lengkap siapa nih? Nama lengkap? Iya. Ini perkenalan gitu. Tak kenal maka tak sayang gitu. Sakit namanya. Oh gitu. Oke. Nama lengkap saya Muhammad Ma'ruf Burhanuddin. Muhammad Ma'ruf Burhanuddin. Itu artinya apa tuh? Artinya sangat bagus. Apa tuh? Muhammad aja kita lihat yang terpuji. Terpuji. Ma'ruf adalah perkara yang baik. Kalau Burhanuddin pertanda agama. Terus kalau disatuin loh. Kalau disatuin amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar tuh. Udah terjadi. Namanya bagus banget kan? Besok nih aku kalau punya anak dikasih nama kayak gini. Loh, jangan nanti sakit gimana? Anak deterjen tuh. Wah, enggak kuat nanti namanya. Namanya jadi bagus buat Muhammad Ma'ruf Burhanuddin. Para deterjen kalau pengen ngerukes ini ntar nih. Lanjut nih para deterjen nomor 2 nih. Asal dan tempat tanggal brojol di mana? Tempat tanggal brojol. Alhamdulillah saya brojol dengan fitrah, dengan sehat, dengan walafiat, ya, tanpa ada suatu halangan apapun. Tapi pala duluan kan, nggak kaki? Pala duluan. Oh, pala duluan. Kirain lu kaki duluan kan? Lahir langsung sujud. Saya langsung sujud, bener tuh? Iya, tapi digerakin gitu. Oh. Kirain lu brojol kaki duluan kan? Nyangkut begitu. Kan lucu juga. Tanggal berapa tanggal? Saya lahir pada tanggal 20 Maret 2001. 2001 ini masih muda, kuping biasa. 2001. Biasa. Jadi saya masih muda. Udah tua bangga begini. Bro ya. Ini masih muda 2001 ini belum ada 20. Umur 20 belum ada. 2001 masih muda. Tapi mukanya tua belangka pada terjadi. Ini pelecehan ini. I'm sorry. Emang bener sih kalau kita lihat-lihat mah udah tua belangka. Tapi masih muda umurnya. 2001 ya kan. Berarti sekarang umur berapa nih? Umur pengen 20. Pengen tuh kan. Dikit lagi mau merit nih dikit. Merit ya belum kalau merit. Nah, kali gitu kita merit ya. Jadi ya gitulah. Asalnya di mana kan? Kalau asal saya saat ini saya berdomisili di Jombang. Jawa Timur. Di Jombang, Jawa Timur ya. Raja Agung, Ngoro Jombang tepatnya. Itu di pesantren At-Tahdzib. Itu domisili saya sekarang saat ini. Rumahnya tinggal sini. Ini lewat sini udah nyampe itu kamar. Oh, kamar. Jadi santri kan butuh kamar juga buat. Oh gitu ya. Kalau rumah kan ke sini kan tamu. Kirain tidur di masjid gitu. Oh iya. Kan kagak boleh juga tidur di masjid ya. Ntar ngiler bagaimana? Nah, itu bahaya itu kalau ngiler itu. Bahaya. Jadi kalau ada deterjen ya jangan seringan tidur di masjid dah. Kalau emang deterjen ngiler begitu tuh, bikin air mancur itu bahaya tuh. Ya kita lanjut aja ya. Lanjut aja. Sekarang nomor 2 nih. Nomor 3. Loh ini dari tanyain rumah ada tanya. Rumah. Tadi kan kita udah nanya rumah. Ente malah bilang kamar. Oh gitu ya. Kita nanya rumah dulu. Oh, rumah dulu. Ya kalau pertama brojol udah. Iya. Kalau rumah saya di Bojonegoro, Mas. Rumah Bojonegoro. Di Bojonegoro. Bojonegoro itu Jawa Timur, Jawa Tengah? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur. Tepatnya di Desa Kedung Sumber, Dusun Sugihan, ya, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jatim.
Berarti. Jadi rumahnya Abang Burhan ini di Bojonegoro. Yang para deterjen yang dekat Bojonegoro ya silakan mampir ke rumahnya. Enggak apa-apa. Terbuka lebar rumah. Iya, terbuka lah. Rumahnya terbuka gitu kagak ada pintunya. Nomor 4 nih kita nomor 3. Nomor 3 mulai gabung dengan MDPA tahun berapa? Mulai gabung dengan MDPA. Alhamdulillah saya mulai bergabung di Majelis Dakwah Pesantren At-Tahdzib ini pada tahun 2015. Berarti angkatan pertama tuh? Ya, mana tahu saya. Masa angkatan pertama? Iya sih. Hah? Kayaknya angkatan pertama nih. Angkatan pertama? Iya, pastinya. Gitu. Angkatan pertama berarti? Ya, alhamdulillah saya angkatan pertama di Majelis Dakwah Pesantren. Berarti udah berapa tahun sekarang nih? Wah, tinggal dihitung. Sekarang tahun berapa? 2021. Udah ditambah. 2015, 16, 17, 18, terus 19, 20, 21. Berapa tahun? Ya tepatnya 6 sama 7 ini. 5 tahun, pengen ke 6 tahun. Gitu. Jadi udah lama banget ya. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi ya juga termasuk perintis juga dari yang dulu ada buat lambangnya Majelis Dakwah Pesantren kayak gini nih. Oh, iya. Nah, ini dari membuat lambangnya, dari cara penyampaian ketika berdakwah bagaimana, ya itu semua di situ. Berarti tahun 2015 tuh, berarti angkatan pertama nih. Angkatan pertama gitu ya. Bahaya nih angkatan pertama. Bener-bener dah. Kita tanya lagi tentang bawah-bawah nih. Nomor 4 nih pokoknya nih. Nomor 4. Kesan pertama kali masuk MDPA gimana Bang? Kesan pertama masuk di MDPA. Nah, kesan pertama yaitu alhamdulillah sangatlah bersyukur bener. Betul-betul bersyukur bener, banyak ilmu. Soalnya banyak ilmu di Majelis Dakwah Pesantren At-Tahdzib ini. Banyak ilmu. Kita di Majelis Dakwah Pesantren At-Tahdzib ini diajari yang namanya berceramah. Bagaimana cara berceramah yang baik dengan didasari dengan ilmu, ya kan? Nah, itu ada semua di Majelis Dakwah Pesantren At-Tahdzib dan sangat berkesan di situ. Pernah dahulu ketika awal mula Majelis Dakwah Pesantren At-Tahdzib ini didirikan, semuanya dari santriwan itu alhamdulillah banyak yang ikut andil di dalam Majelis Dakwah Pesantren. Alhamdulillah. Ada berapa santri dulu? Sekitar 15-an lah. 15 santri. Banyak juga 15 itu. 15. Alhamdulillah udah jamak kan. Udah jamak itu. Lebih dari 3 kan. Banyak gitu. Soalnya kan masih awal mula gitu kan ya. Awal mula. Tapi itu semua laki semua apa ada perempuannya tuh? Santriwan juga. Santriwati belum ada. Sekarang alhamdulillah ya ini termasuk peningkatan juga. Yeah. Santriwati sudah. Iya, kemarin kan kita ngevlog di sono gabungan kan. Itu, ada santri putra, santri banyak banget bener-bener banyak. Emang alhamdulillah enak banget sih nggak ceramah-ceramah tangannya sampai begini. Iya, waduh. Yeah. Seru juga ngeliatnya sampai ketawa-tawa gitu. Sampai ada yang mau jatuh juga. Jatuh. Emang berarti dulu kagak ada santriwati dulu? Kagak ada, belum ada. Berarti masih santriwan doang. Santriwan dulu. Gitu. Jadi para deterjen dulu itu cuma santri putra doang. Tapi sekarang nih kan kemarin kita udah lihat kan vlog-vlogannya terus tentang acara gabungan itu ada putra ada putri itu sangat banyak sekali itu. Mantep banget ya. Mantep bener. Kita lanjut aja deh ya. Para deterjen lanjut lagi nih. Ngopi lagi nggak? Ngopi. Masa dibiarin nanti adem gimana? Ini nggak jadi kopi. Iya bener juga ya. Udah hangat banget ini. Mantap. Bener-bener kopinya Bang. Lanjut nih Bang. Kopi kayak minum es ente. Kan seruput mon. Mantap jiwa kan. Rang nomor 5. Nomor 4. Sekarang kita nomor 5. Siapin. Iya, disiapin ini.
Hal apa yang mendorong abang masuk ke MDPA ini? Hal-halnya nih. Yang mendorong masuk di MDPA ini. Kalau pribadi saya sendiri, alhamdulillah pengen yang namanya ikut Majelis Dakwah Pesantren At-Tahdhib ini, saya terdorong oleh masyarakatan di rumah saya, di daerah saya. Oh, jadi masyarakat di rumah-rumah gitu, tetangga-tetangga sebelah begitu lah. Sebelah. Karena apa ya? Karena sangat minim di rumah itu. Penceramah sangat minim di rumah. Di daerah saya itu. Berarti kagak ada yang ceramah-ceramah gitu. Sangat jarang saya ditemuin itu. Kurang lah ya, kurang. Nah, akhirnya saya punya inisiatif di situ. Pengen ikut yang namanya MDPA ini. Ya alhamdulillah ini awal mulanya dari 2015 itu. Nah, itu alhamdulillah didirikan yang namanya MDPA ini. Alhamdulillah saya pengen ikut, kemudian pengen ajak-ajak teman-teman santriwan itu yang pengen ikut siapa. Nah, jadi dari situlah saya terdorong pengen yang namanya bisa berdakwah. Iya penting juga sih para MDPA juga. Iya sangat penting, sangat penting ceramah itu. Di rumah yang kagak ada yang ceramah bahaya. Karena ada itu balighu ani walau ayatan, itu sabda Rasulullah. Apa artinya itu? Balighu, sampaikanlah anni kepadaku walau ayatan, walaupun satu ayat, sampaikanlah. Jadi kita sampaikan satu ayat dong. Kebaikan disampaikan. Kita ngopi juga kebaikan ini. Ya baik, kalau kita niat beribadah. Kan gitu. Mantap juga ya. Ngopi kan diniatin ibadah. Mantap. Jadi artinya apa, Bang? Artinya itu balighu anni, ya, sampaikanlah dariku. Ini sabda Rasulullah. Sampaikanlah dariku walau ayat, meskipun hanya satu ayat. Nah, itu. Jadi cuma satu ayat gitu. Entah itu dari hadis Rasulullah masalah sholat, masalah niat, masalah sunnah-sunnah yang lain. Nah, itu disampaikan, kita ajak-ajak umat ini untuk kebaikan. Nah, kebaikan itu. Jadi cuma satu ayat doang. Satu ayat. Buat tadi gimana dalilnya? Balighu anni walau ayat. Jadi cuma satu ayat tuh buat kebaikan-kebaikan para deterjen ini udah baik ini buat deterjen juga nih. Ini siap perlu ya, nama introspeksi. Jangan lupa. Ini mau lanjut apa enggak nih? Ada lagi? Kenapa langsung pulang aja? Pulang masih banyak ini masih kita. Banyak. Tanya panitia. Ini apa dilanjut aja. Lanjut aja ya. Slow aja, santai. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 6. Jabatan di MDPA. Oh, jabatan saya cuma ikut-ikutan sebenarnya, Mas. Iya, ikut-ikutan. Masih ikut. Enggak lebih, cuma ikut-ikutan. Masih ya ini pertama sih ikut-ikut. Ya alhamdulillah di MDPA ini saya menjabat sebagai pembina. Juga ada di MDPA ini juga ada program yang namanya pembukuan. Jadi Majelis Dakwah Pesantren At-Tahdhib ini pengen membuat buku. Bukunya buku apa? Buku tentang ceramah-ceramah, biar nanti ada reda-reda yang baru, ada dari santriwan yang pengen ikut Majelis Dakwah Pesantren At-Tahdhib ini bisa nanti kita baca bukunya, di situ ada metode-metodenya juga. Jadi udah komplit ya. Udah komplit bener. Komplit apa komplit? Nah, komplit apa? Saya juga termasuk anggota dari program itu, pembukuan itu. Berarti pembina. Iya, sebagai pembina jabatannya. Enggak lebih. Jadi pembina lah jabatannya gitu. Pembina. Cuma juga masih belajar gitu, Mas. Masih belajar. Jadi para deterjen, jadi Kang Buran ini pembina jadi. Pembina terus masih belajar juga kan, Kang Buran juga ya. Lanjut apa kan nih? Sok. Kalau lanjut, kalau pulang ya sok. Jangan pulang dulu, kopinya belum habis ini. Oh gitu ya. Kita langsung lanjut nomor 7. Nomor 7 itu perbedaannya antara MDPA dahulu lampauno sama sekarang bagaimana? MDPA dahulu sama yang MDPA sekarang. Yeah. Kalau menurut perbedaan pribadi saya sendiri ini sangatlah berbeda memang. Beda ya, berbeda.
Kalau dulu kan belum ada yang namanya santri dari santriwati, Iya. Rekda dari santriwati belum ada. Yang kalau sekarang alhamdulillah kan sudah ada gitu. Nah, itu termasuk banyak perbedaannya, orang perbedaannya. Itu perbedaannya. Kemudian yang asalnya Majelis Dakwah Pesantren At-Tahdhib dulu belum punya channel YouTube ataupun akun sosial media yang lain, belum punya. Sekarang alhamdulillah sudah punya. Sekarang alhamdulillah udah punya Akun YouTube, channel YouTube ada, alhamdulillah. Instagram juga ada. Terus apa lagi? Pacebok, ada Pacebok. Yaitu alhamdulillah itu termasuk perbedaan juga peningkatan. Alhamdulillah. Jadi peningkatannya banyak banget ya. Dulu nggak ada santriwatinya. Terus ini udah ada Instagram, terus Pacebok, terus YouTube. Mantap jiwa ya. Udah komplit udah. Komplit banget dah pokoknya. Udah saatnya DPN maju gitu. Maju. Pokoknya pas turun ke bawah lah ibaratnya. Pernah turun ke bawah tuh? Turun ke bawah? Pernah, ada yang pernah loh. Ada yang pernah? Ikut lomba dulu Ikut ada. Lomba. Tahun 2016 nah, itu ada. Itu Al Ustad Masyudi dari Jambi, itu jauh itu. Jambi bro. Jambi. Pradana Jambi. Ada yang rumahnya di Jambi nggak? Ini buset. Mantap banget ini Jambi nih. Ya alhamdulillah di situ perlombaan tingkat se-Jawa Bali. Se-Jawa Bali. Berarti gede juga ya? Gede. Ya alhamdulillah di situ Ustadz Masudi ini dapat apa namanya? Juara umum, juara pertama umum. Juara pertama umum tuh. Yang di Jambi nih dengerin. Jadi pernah MDPA terjun ke bawah itu. Berarti udah pernah tuh. Itu santriwatinya ada nggak tuh? Santriwati belum ada. Belum ada berarti. Belum ada. Belum ikut lomba lah santriwati. Belum. Cuma dari santriwan saja. Jadi santriwan doang. Subhanallah. Juara satu para yang di Jambi nih. Masya Allah. Perlu ya. Kader-kader dai gitu. Sangat perlu. Jadi kita lanjut lagi nih. Lanjut lagi ya Allah. Lanjut nomor 8 nih kita. Dulu kan saya pernah ngawancari Bang Miftah tuh, ya kan? Dia bilang MDPA dulu itu pernah vakum katanya. Vakum. Berhenti gitu. Iya, kita wawancari katanya pernah vakum juga, ya kan? Kayak pernah kena ujian lah gimana gitu. Nah, pendapat Abang mengenai MDPA itu vakum itu gimana? Kalau menurut pendapat saya pribadi, Majelis Dakwah Pesantren At-Tahdhib ini kalau dibilang vakum, kalau dikatakan vakum itu kayak barbar lah, terlalu barbar. Kalau bisa ada kemunduran gitu loh. Jangan sampai kita anggap vakum. Nanti vakum beneran gimana? Kan gitu. Jangan sampai lah MDPA vakum. Ya ini kalau Kang Miftah kayak ada kemarin mewawancara itu, kita lihat Kang Miftah itu ikut Majelis Dakwah Pesantren At-Tahdhib ini tahun berapa ya? Kita lupa. Tahun berapa? 2018 kan? 2018. Seingat saya 2018, seingat saya. Dan itu kan masih duluan siapa? Saya sama Kang Miftah duluan siapa? Duluan ente lah. Oh gitu ya? Iya, ente 15 dan 18. Ya dikarenakan Majelis Dakwah Pesantren At-Tahdhib itu memang bisa ada kemunduran, ada kegelandoran gitu ya. Jadi dikarenakan santri dari pihak santriwan yang ikut MDPA ini, Rekda itu ada kesibukan yang lain. Berarti bukan vakum doang berarti. Bukan vakum, cuman ada kemunduran. Gitu. Kesibukan apa? Ada yang ternak bawal. Ada ternak bawal. Di At-Tahdhib ini ada. Ada yang ikut membangun bangun-bangunan itu kamar-kamar pondok. Iya. Santri yang bangun. Jadi kakak ngambil proyek itu. Ngambil itu. Enggak ngambil. Berarti santri sendiri ya. Santri sendiri. Apalagi bikin batu bata tuh. Batu-bata bergotong royong, dijadwal berkamar. Jadi batu-bata bikin sendiri. Bener-bener ya. Kuat-kuat berarti santri PN. Ya alhamdulillah ini berkat kekuatan Allah juga gitu. Jadi nggak ceramah doang, berarti ada yang ternak bawah begitu ya, ikan bawah, terus bangun-bangun, bikin bata juga. Kan? Ya dari situlah Majelis Dakwah Pesantren At-Tahdhib agak mundur, agak
glandor gitu. Jadi bukan vakum katanya ini deterjen, jadi cuma mundur doang. Santrinya putranya kan pada sibuk lah sama kerjaannya kayak bawa ternak bawah, terus berarti membangun, bikin bata juga ya kan. Jadi nggak vakum pada deterjen. Lanjut aja. Lanjut ya. Jangan panjang-panjang nanti malah repot nanti. Iya benar. Saya ini mikir loh saya ini. Mikir. Iya mikir ini. Ya, siapin ya. Ente tanyain mikir ini. Ya ngopi dulu. Ngopi dulu. Gimana? Pikiran udah tenang dengan kopi? Alhamdulillah. Agak tenang. Lanjut. Nomor 9. Seberapa pentingnya MDPA? Seberapa pentingnya MDPA? Ini sangat penting, Mas. Mahasiswa pesantren itu sangat penting. Apa pentingnya? Kita sebagai santri yang kerjanya hanya ngaji, hanya belajar, sekolah, kemudian ada khidmah sama kiai, bantu kiai sambil bangun pondok gitu kan ya. Abdi lah bahasanya. Nah, di samping itu juga santri harus bisa mengaplikasikan ilmunya. Gitu loh. Meletakkan ilmunya, mempraktikkan ilmunya. Dengan apa? Dengan majelis dakwah pesantren At-Tahdzib ini. Nah, kita cari ilmu, ngaji, kitab kuning gitu ya. Qoma Zaidun qaimun, nahwu, sharaf, ada fikih ya, dan yang lainnya itu. Nah, itu kita praktikkan, kita tasarufkan pada majelis dakwah pesantren At-Tahdzib ini. Sharaf ini rupa ala. Ya gitulah pokoknya. Sharaf itu ya. Nah, itu juga sangat penting. Ada nahwu, sharaf, kan, fikih. Banyak juga ya. Berarti enggak kejar pentingnya banget itulah pokoknya ya. Penting. Soalnya apa? Di dalam kitab Matan Zubat, yaitu kitab yang berbasis nadom, yaitu kitab fikih berbasis nadom, ada 1000 bait di situ. 1000 bait. Itu di muqaddimahnya diterangkan. Apa tuh? Ada syair di situ, satu syair yang saya ambil di situ. Itu berbunyi fa'alimun bi'ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Nah, arti fa'alimun bi'ilmihi, ada orang yang alim. Bi'ilmihi, alim dengan ilmunya, alim dengan kepintarannya. Akan tetapi apa? La ya'malan, dia tidak mengamalkan ilmunya, tidak menasarufkan ilmunya, tidak mempraktikkan ilmunya. Mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Mu'adzabun, dia akan disiksa. Siksa tuh. Mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Disiksa terlebih dahulu sebelum orang penyembah berhala. Ini maka sangat fatal akibatnya. Bahaya juga ya. Bisa disiksa begitu. Orang punya ilmu diambil sendiri, nggak dibagi-bagiin kan gitu. Nah, ini sangat penting juga. Orang Betawi marok gitu. Marok apaan tuh? Ya, marok itu pelit, medit. Nah, marok ilmu gitu ya. Marok ilmu jadi diambil dewek begitu. Kagak dibagi-bagi kan. Bahaya juga ya. Bahaya, sangat fatal. Disiksa. Nah, kita lanjut lagi nih ya. Lanjut nomor 10. Ini banyak bener pertanyaan. Emang banyak nih panitia emang nih yang jadiin semua kan. Tadi kan nomor 9, sekarang nomor 10. Iya. Lanjut aja. Kalau kita dengar kan kata orang-orang ya. Abang ini kan memiliki bakat bukan dakwah doang kan. Kata siapa? Orang banyak itu yang bilang katanya bukan bakat dakwah doang. Kata siapa gitu? Ya, kata orang-orang begitu yang lewat, kuburan itu begini-begini orangnya begini-begini. Bisa aja enggak. Kita juga kagak tahu, ini kan ngumum di sini kita tanya begitu. Para deterjen kan juga pada penasaran begitu. Ini enggak jadi MDPA nanti ini. Kita tambah mulu. Ya, iya. Ini bukan bidang dakwah saja kan, gitu punya memiliki bakat bidang tartil juga kan. Gitu ya. Ya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, terus qiraah juga. Wah, Masya Allah. Bisa diceritakan lah, bisa dipraktekkan juga ya kan. Para deterjen juga pengen melihat suara juga, pengen denger suaranya gimana sih
Terus belajarnya tentang belajar begitulah. Pokoknya kita mau ngeliat dulu nih. Kita mau dengerin tentang tartil. Ya kalau at-tartil itu juga memang sangat perlu bagi pendakwah, itu juga sangat perlu. Perlu lah. Nah, jadi seorang pendakwah juga harus bisa yang namanya tajwidnya, makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya, nadanya apalagi. Kalau enak kan otomatis mustami'in, pendengar itu kan ada apa namanya? Langsung tersentuh gitu ya. Tersentuh gitu. Jadi ada apa namanya? Daya tariknya tersendiri gitu loh. Jadi bagi pendakwah juga harusnya seperti itu. Harus ada yang namanya bacaan Quran itu dilantunkan dengan baik, dengan makhraj yang benar gitu kan ya. Nanti kalau misal diteliti oleh orang-orang misalnya yang neliti, oh ini bacaannya kok salah semua, ini gimana ini? Bahaya juga ya gitu. Dia harus tartil juga ada. Jadi memang penting juga gitu. Ilmu ini penting. Harapnya kan adanya juga belak-belak gitu. Mantap juga ya. Enggak gitu ya. Terus kiroah juga kan, apa kiroah juga kan katanya. Katanya apa? Lah, orang-orang banyak banget ini para deterjen juga ya. Itu kan cuma kila, cari ini kan itu. Kan mumpung di sini kita tanya begitu loh. Para deterjen kan juga pengen tahu suaranya nih. Bolehlah dicoba gitu ya. Coba dulu. Ya, yang mana nih? Pokoknya setelah tartil lah. Tartil gitu. Setelah ente lah pokoknya tartil. Kita mau denger juga nih. Iya. Sebelum ini ngopi dulu nggak? Ya, boleh. Biar klimis gitu ya, biar lancar. Pelumas gitu ya. Pokoknya biar mandul. Mantap. Mantap juga kopinya. Coba nih. Surat apa nih? Pokoknya setelah ente pokoknya tartil lah. Tartil gitu. Yang enak tuh, bisa katanya mah enak suaranya nih, kita dengerin coba. Terjadi kita dengerin suaranya pakai handset dengan Pak. Bisa Pak ya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Subhanallah, ya Allah, aneh sampai merinding. Suara enak banget. Merinding gimana? Lah, merinding. Orang enggak ada setan, enggak ada Enggak hantu. begitu suaranya merdu banget. Bukannya ada setan ini. Bisa aja. Lah beneran. Lihat nih nada terjen gue udah merinding kali. Ya enggak? Terjen. Enak banget suaranya kan? Kurang lebih tatil seperti itu. Kalau tartil begitu. Enak juga ya tartil. Iya, memang harus ada dalam diri pendakwah itu biar ada daya tariknya gitu loh. Ya, masih juga tertarik tadi. Aduh, tertarik begini. Ini kan mau masuk ke hati nih. Wah. Begitu pada terjen juga begitu. Saya kiroan nih. Ya tapi anak-anak kan banyak bilang kiroa kan kurang gini kiroanya juga. Dari tadi di kata-katanya. Nanti kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa gimana? Coba dulu. Masalah kita mencoba begitu kan. Tadi tartil, sekarang kori. Tadi nadanya apa tuh? Tadi bayati nadanya. Bayati. Itu bukan tartil kan katanya ada nada-nada yang lain gitu kan. Banyak, ada yang nadanya apa aja? Ada yang bayati, ada yang nahawan, ada yang soba, ya banyak lah. Kalau tadi bayati cuman agak campur ke nahawan. Saya kan aneh sholat di Istiqlal gitu kan. Istiqlal. Pakai nada-nada apa tahu itu Istiqlal itu? Kalau Istiqlal kadang
pernah suatu ketika sholat Idul Fitri. Iya. Nah, itu yang imami Haji Hasanuddin Sinagan, dia itu pakai nada Imam Mekah. Imam Mekah. Nadanya Imam Mekah itu. Coba dipraktekin. Kok dipraktekin gimana? Ya pokoknya praktekin lah biar tahu deterjen juga kan. Nanti deterjen keenakan gimana? Ya nggak apa-apa. Nama ente juga kan terkenal. Waduh, jangan sampai terkenal. Wah, suaranya muncul gitu. Mantap juga. Itu Imam Mekah. Syekh Abdurrahman As-Sudais biasanya. Sudes. Itu yang terkenal tuh. Ya kan Seluruh biasanya dunia kan, terkenal. aneh biasanya ke masjid kalau enak banget suaranya sholat. Terus gimana? Contohin lah. Contohin. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa. Ya, Ini bener panitia nggak dimarahin. Enggak, udah cobain aja. Cobain aja. Ya, cobain. Oke. Surat Fatihah Ngopi ini dulu yang nih. termasyhur ini. Iya. Ya, ngopi dulu lah. Ngopi dulu. Biar perlu masnya. Mantap. Nah, langsung licin tenggorokan ini. Iya. Ada pelumasnya kan? Ya, coba kita contohkan. Saya sudah sini. Iya, yang di kayak isikal gitu. Ya, Fatihah ya, yang termasyhur Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai aku akan amin. Ya. Sampai kagak kuat. Sampai push ya. Tapi enak juga banget. Ya gitu lah. Ya Allah. Kayak semacam kan aneh juga ya di Masjid Istiqlal begitu. Lah beneran. Mirip banget suara. Enggak, beda. Masih bagusan sono lah. Iya, kayaknya mirip lah begitu kan. Mirip. Mantap banget di suara sampai bikin deterjen merinding no. Kan biasanya kan ada ciwi-ciwi Ada nonton kan bahaya Iya, juga. apa ini? Wan ibaratnya apa namanya? Apa? Ukti. Ukti. Kenapa uktinya? Iya, biasanya kan langsung begini dong. Bisa ukti kita begitu biasanya. Itu mah lebay Iya, itu. lebay kan. Ya Allah, Burhan gitu. Ya aja, Kang Burhan ini juga punya apa namanya IG ya, Apa? Instagram. Oh, Instagram. Instagram ya sana aneh catat sini di bawah sini nanti. Ini ada sponsornya juga ya? Ada. Gitu ya. Punya di sini ada Majlis Dakwah Pesantren Antajib, terus Paceboknya, Instagramnya, di sini ada IG Instagramnya. Kang Burhan ada pokoknya para ciwi-ciwi yang di ini aja di apa namanya kalau misalnya Instagram itu Apa? di chat apa namanya? Di DM. Di DM itu. Karena kayak tahu lah. Bahaya nanti di briefing gimana nanti? Enggak apa-apa. Kang Burhan kan langsung 10 yang DM. Mantap kan. Ya gitulah. Jadi begitu. Tartil itu Masya Allah. Tartil. Cakep juga ya. Cakep. Itu suara dari kecil apa? Nggak tahu, kayaknya abis ini sejak kecil SD itu ya. Dikasih makan ini kaset paling. Kaset. Kaset yang di sini itu. Lah yang bener aja tuh Makan kaset. Nggak kali makan kaset. Ya, Takdir, memang kan kan? dari Allah. Ya, Memang dari anugerah Allah, gitu iya. kan ya. Jadi bersyukurlah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ente juga suaranya enak. Enggak. Jelek saya mah. Oh, Kayak orang iya. jelek. Jelek saya mah. Itu manis ya lo. Apa itu? Hitam lah pokoknya. Hitamnya pakai manis kayak kopi nih. Coklat sih kopinya. Ya itu. Tartil kan tadi. Tartil. Terus kiroah. Kiraah. Dikit aja lah kiroah mana.
Ini memang benar-benar nggak apa-apa sama panitia loh. Apa kira adik kita nanti dimarahin tahu sama bismillah. Boleh, memang boleh. Tahu sama bismillah. Ya kalau masalah kori itu kadang di slow motion, nadanya itu di slow motion dipelankan, diperlambat itulah. Ya, di slow motion. Boleh ini. Boleh. Mau ngopi dulu enggak? Wah, langsung aja nanti habis waktunya nanti. Siap. Enggak ada waktu nanti. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kori ini ya. Kori kiraah. Kiraah bisa, kori bisa. Ya. Ayo, kori. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul aliyyul azim. Masya Allah. Kori seperti itu. Ini merindingnya benar-benar merinding. Nah ini merinding terus, ada hantu, ada setan ini. Ini merinding terus ini. Pada terjadi ini. Pas kali gue merinding. Ini emaknya, ini kakeknya pada nonton pasti pada nonton nih kak. Kuburan nih sore dapat. Lagi pada ukti ya lebay. Kuburan ya Allah. Sih begitu biasanya kalau ukti ciwi-ciwi begitu biasanya. Jadi tartil kira begitu jadi. Jadi penting juga ya, udah bisa dakwah juga, tartil juga kan Kang Burhan, kiroah, wah mantep lah. Pokoknya tinggal ke rumah, ya kan, dakwah suaranya enak, belum ada ibu-ibu. Ngapain tuh ibu-ibu? Mas, kalau punya putri gitu, punya putri ya kan, belum tak pas kan? Belum waktunya, belum. Karena biasanya kan ada ibu-ibu, Mas, saya punya putri gitu. Saya punya anak cewek, aduh bahaya tuh kayak gitu tuh. Dibokeng nanti. Dibokeng gimana? Udah dicatat lah di kampuran, boy mantep. Jadi tartil kiroah begitu tadi. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi begitu Derjen, tartil kiroah tadi sudah diinin sama Kang Burhan itu. Jadi kalau pengen belajar ya DM aja, ntar ada di sini, di catatan di sini nih, di bawah sini, di sini ada Instagramnya Kang Burhan, Instagramnya MDPA, terus channel YouTube-nya MDPA aja. Jangan lupa subscribe juga ya kan, kita bahaya juga nggak subscribe. Diketik lonceng, komen kalau bisa. Kalau pengen rukes apa tuh ya, rukes tentang pondok MDPA ya boleh di komen. Insya Allah nanti saya akan bikin konten yang baru-barunya. Oke? Lanjut nih Kang Burhan. Lanjut. Tadi nomor 10. Sekarang kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 apa tuh? Boleh dicontohin dong. Oh ini lagi. Ini gimana sih? Ini gimana? Tado. Ini Ada salah salah nih. gitu? Panitia kayak salah nih. Tado. Oh ini. Ini yang bener ini. Kita salah. Pak Deterjen, maaf kita salah ya. Nih. Mungkin ngantuk ini. Gak ngantuk juga sih. Ya begitulah. Biasa udah tua bangga begini. Tua bangga. Udah tua. 11. Nomor 11. Pesan yang ingin disampaikan kepada santri lain agar bisa bergabung dengan MDPA. Pesan untuk santri yang lain tuh. Santri yang lain, bukan buat MDPA. Ya buat bergabung, maksudnya bergabung untuk bergabung gitu. Ya semuanya saja lah. Intinya santri gitu. Santri dari Sabang sampai Merauke, Bhinneka Tunggal Ika semuanya.
Ya, kalau pesan firman Allah tadi berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kita sebagai santri ayolah mengajak-ajak ya, mengajak-ajak dalam apa? Wa 'amilus solihat, berbuatlah baik, kebaikan. Nah, wa tawassaw bil haq. Saling menasihati akan perkara yang hak, maksudnya kebaikan. Saling memberikan nasihat gitu ya. Dan juga apa? Wa tawassaw bis sabr. Saling juga menasihati tentang kesabaran. Nah, itu untuk teman-teman yang ingin ikut Majelis Dakwah Pesantren At-Tahlim ini ya, sangatlah penting bahwa kita di pesantren tercinta kita ini ikut yang namanya belajar dakwah. Nah, belajar dakwah. Jadi kita sama-sama santri ya merangkul ibaratnya. Rene ayo melok gitu. Iya. Berarti ngono ya. Kebaikan ya. Jadi kalau kebaikan ya ayo sini ikutlah begitu beratnya mah ya. Lanjut lagi udah nih. Ada lagi apa enggak pesannya? Udah. Tadi nomor berapa? Nomor 11, sekarang nomor 12. Nomor 12 itu harapan ke depannya buat MD Pak. Harapan buat Majelis Dakwah Pesantren atau ke depan ya, ke depannya. Ya. Kalau masalah harapan untuk Majelis Dakwah Pesantren At-Tahlim ini, kita sebagai santri harus benar-benar bisa yang namanya manajemen waktu kita. Berbagi lah itu. Waktunya ngaji, kita ya berangkat ngaji gitu aja. Nah, roan, khidmat sama kiai, bantu-bantu bangun, ternak gitu. Jadi ada waktunya tersendiri. Itu kita diusahain senantiasa tepat waktu, maksudnya tidak sampai melondor-melondor gitu kan ya. Disiplin lah, berarti disiplin. Ya, disiplin berarti. Kemudian kita berusaha menjauhi yang namanya kata-kata vakum. Berarti kemarin bukan vakum, cuma ada kemunduran sedikit. Gander gitu kan ya. Gander. Kedepannya nanti kita senantiasa berusaha menjauhi yang namanya fal vakum khairullah. Maka vakum lebih baik, itu jangan sampai terjadi lagi. Fal vakum khairullah. Itu jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan ya kok lanjut terus ini. Mudah-mudahan. Semoga aja. Semoga. Ya para deterjen mudah-mudahan ya kalau pengen ikut Majelis Dakwah ya monggo mrene begitu bahasa Jawanya. Monggo mriki. Ale alusnya bagaimana? Monggo mriki. Tumut Majelis Dakwah Pesantren At-Tahlim. Jadi begitu loh. Kalau bahasa Jawanya begitu, kalau bahasa Betawinya ayolah kesinilah begitu. Ayo kita ikut Majelis Dakwah. Begitu kalau bahasa Betawinya ya. Terakhir. Ada lagi nggak buat kedepannya nih buat MDP? Ada lagi? Pokoknya cukup itu, kita hindari yang namanya fal vakum khairullah. Jadi hindari vakum lah. Hindari vakum. Ini lanjut terus tuh. Yang terakhir nih, satu kata buat MDP ya. Satu kata buat MDP Pak. Ini agak mikir kalau satu kata ini. Satu kata. Ya, pokoknya di sini panitia satu kata. Oh gitu ya. Satu kata cuma. Iya udah satu kata. Satu kata buat MDP. Oke. Takwa. Takwa udah. Takwa. Maksudnya takwa gimana? Nah, ini nanti ada 3 unsur di dalam takwa ini. Oh, berarti katanya takwa tapi ada banyak nih. Takwa. Jadi di dalam Quran Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Surat Al-Baqarah itu. Ini saya ambil yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah wa yu'allimukumullah. Wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan memberikan pengajaran, Allah akan memberikan ilmu kepada orang yang bertakwa
dengan tiada sepengetahuan orang tersebut. Nah ini kalau kasarannya, kalau bahasanya itu ilmu laduni. Nah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu yang pertama. Kedua. Yang kedua, firman Allah lagi. Lagi-lagi firman Allah. Surat apa? Yang berbunyi di dalam surat At-Tolak ayat 2 ayat 3. Ayat 2 sama ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan mengadakan, Allah akan menjadikan dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan juga Allah akan memberikan rezeki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tiada sangka. Ini takwa yang kedua. Terus ketiga? Yang ketiga, lagi-lagi firman Allah. Jadi ketiga firman Allah. Firman Allah juga. Pertama firman Allah, kedua firman Allah. Jadi ketiga firman Allah juga. Ya, yang ketiga firman Allah juga. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya semulia-mulia kalian, seagung-agung kalian, maksudnya mulia. Inna akramakum indallahi, di sisi Allah dia yang atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, jadi ketiga unsur ini takwa kuncinya. Satu kata buat MDPA, takwa. Jadi intinya satu kata buat MDPA itu takwa. Kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, itu ada tiga unsur itu. Kita ilmu laduni dapat, rezeki dapat, ya kan? Apalagi ada derajat mulia di situ. Waduh. Inna akramakum indallahi. Jadi takwa lah buat satu kata nih. Jadi buat MDPA, para rekda, para deterjen semuanya yang di rumah, jangan lupa takwa lah kepada Allah. Ini pesan terakhir ini, bertakwa kan? Bertakwa. Takwa lah kepada Allah. Begitu jadinya pesan terakhir buat Kang Buran, takwa. Satu kata takwa tapi isinya 3 kan? Isinya 3, ada surplusnya nanti. Banyak benar 3. Satu kata takwa tapi 3 isi. Mantap. Makanya agak mikir sedikit tadi kan, satu kata gimana salahnya? Satu kata apa ini? Takwa udah cukup gitu kan? Iya. Takwa. Tapi nanti ada penjabaran lagi kan gitu. Penjabaran lagi kan bingung kita. Ngopi dulu kita nih. Ngopi dulu. Alhamdulillah ya kan, kita udah ngomong panjang lebar ya kan, dari tadi kan, dari nomor 1 ya kan sampai akhir itu pegal juga mulut. Udah berapa jam ini? Ada sampai 1 jam ada ini? Gak tahu berapa, pokoknya alhamdulillah dah Kang Burhan, makasih ya kita udah ngawancara. Sama-sama, alhamdulillah. Kopinya ya alhamdulillah dah manis. Alhamdulillah manis. Kayak kita ya. Maaf deterjen saya makan pahit, nggak manis. Ya makasih ya. Sehat kan, sehat selalu kita. Alhamdulillah sehat selalu. Ya, mudah-mudahan sehat, panjang lebar, panjang umur maksudnya. Panjang lebar. Badannya lebar kan bahaya juga. Bahaya nanti. Pintu kagak masuk. Ya makasih dah Kang Burhan. Ya, sama-sama. Kita salaman dulu. Juga alhamdulillah saya diberi kesempatan buat mengisi apa kesenggahan waktu lah. Ya, waktu pokoknya. Ya, terima kasih udah nonton Majelis Dakwah Pesantren At-Tajib. Ya, jangan lupa subscribe ya. Komen kalau pengen ngerukes kan. Insya Allah kita bikin channel baru ya, dari deterjen yang mau minta
vlog ono lah, vlog ini insya Allah saya ntar bikin konten baru. Pokoknya dukungannya lah buat para deterjen. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.